Anda wajib mampir ke tempat makan Kupat Tahu Pak Pangat. Kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun 1989 lalu, Tribuners. Meski demikian, cita rasa Kupat Tahu Pak Pangat ini tak pernah berubah. Dan untuk mengetahui cita rasa dari Kupat Tahu legendaris ini, kita sudah tersambung dengan rekan Sinta dari Tribun Travel. Silakan rekan Sinta. Baik, rekan Ariska, terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman Tribuners, jika liburan ke Magelang dan ingin mencicipi kupat tahu, salah satu rekomendasi yang dapat teman-teman Tribuners coba adalah salah satunya adalah kupat tahu Pak Pangat. Jadi kupat tahu itu sendiri merupakan hidangan yang terdiri dari ketupat, tahu, bakwan, kol, dan juga tauge. Kemudian dibumbui dengan kuah kacang yang telah dihaluskan dengan bawang putih, cabai, dan juga mendapat tambahan kecap. Nah, salah satu yang dapat Tribuners kunjungi adalah kupat tahu Pak Pangat. Kupat tahu Pak Pangas sendiri merupakan salah satu kuliner legendaris di Magelang karena sudah buka sejak tahun 1989 dan saat ini dikelola oleh generasi kedua. Meski banyak tempat makan kupat tahu di Magelang, namun kupat tahu Pak Pangat masih mendapat tempat, masih menjadi favorit di Kota Magelang. Itu juga karena kupat tahu Pak Pangat masih memakai resep yang sama sejak tahun 1989 dahulu. Kupat tahu Pak Pangat juga memiliki keunikan lain yaitu memakai kecap yang dibuat sendiri sehingga tentunya tanpa pengawet dan juga pemanis buatan. Selain itu, kecap yang dipakai kupat tahu Pak Pangat ini juga membuat cita rasa kupat tahu Pak Pangat menjadi lebih otentik. Lalu kelezatan kupat tahu Pak Pangat ini sempat membuat beberapa pesohor tanah air mampir untuk mencicipi kupat tahu Pak Pangat. Beberapa di antara yang pernah singgah di kupat tahu Pak Pangat yaitu duta vokalis Sheila on Seven, ada juga Selo, gitaris Kotak, juga ada beberapa pejabat dan juga atlet badminton yang saat itu sedang melakukan turnamen di Magelang dan sempat mampir untuk mencicipi kupat tahu Pak Pangat. Untuk harga kupat tahu Pak Pangat ini sendiri dibanderol dengan harga Rp14.000 jika tanpa menggunakan telur. Jika ingin menambah telur, baik telur dadar maupun telur ceplok, harganya menjadi Rp19.000 per porsi. Nah, kupat tahu Pak Pangat ini sendiri lokasinya ada di Jalan Panembahan Senopati nomor 41, Kelurahan Jurang Oba Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Setiap harinya kupat tahu Pak Pangat buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Begitu Ariska dan teman-teman Tribuners. Baik rekan Sinta dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, baru-baru ini Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri program Kabupaten dan Kota atau Kata Kreatif di Dumai Riau. Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf itu sempat bertemu dengan Rahmat Maulana. Rahmat Maulana ini diketahui merupakan seorang pengusaha kriya lukisan wajah yang terbuat dari benang, dadu, hingga rubik, Tribuners. Diketahui Rahmat ini memang salah satu peserta yang ikut kegiatan Kata Kreatif. Dalam acara tersebut, Rahmat meminta tips dan mengungkapkan keinginannya kepada Sandiaga agar produknya go internasional. Sontak saja keinginan peserta program Kata Kreatif tersebut disambut baik oleh Sandiaga Uno. Bahkan Sandiaga ingin para pelaku UMKM bukan hanya bertahan, namun bisa juga mengambil peluang dan terus berinovasi untuk menciptakan peluang menjadi pemenang. Diketahui sebelumnya, Rahmat sempat membuat lukisan wajah Sandiaga dari benang. Lalu di kesempatan kali ini, Rahmat kembali membuat lukisan wajah Sandiaga yang terbuat dari dadu dan rubik. Melihat hal ini, Sandiaga pun langsung membuat konten dan memperkenalkan produk Rahmat dengan berbahasa Inggris. Pasalnya konten tersebut akan diunggah dan diberikan kepada Rahmat hingga bisa menjangkau pasaran lebih luas lagi. Bahkan tak hanya Indonesia saja, namun juga bisa go internasional sesuai dengan harapannya. Tribuners, Minggu 18 September 2022 lalu, Anies Baswedan meresmikan revitalisasi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Taman yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini direvitalisasi menjadi pusat kegiatan literasi dan seni budaya Tribuners. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari infrastruktur kawasan berorientasi Transik Blok M dan Sisingamangaraja.
Dilansir dari tribuntravel.com, saat meresmikan tempat ini, Gubernur DKI Jakarta tersebut tiba sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Setiba di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Anies Baswedan disambut dengan tarian lenso dari Maluku. Setelah itu, Anies Baswedan dan rombongan berkesempatan meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di taman. Sementara itu, saat acara peresmian juga diresmikan dengan pembacaan puisi Sang Perempuan Tangguh oleh komunitas Buku for Aboru. Kegiatan memberikan sambutan, Anies Baswedan menyampaikan tentang kebutuhan ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta semakin tinggi. Selain itu, Anies berharap dengan adanya taman ini kedepannya akan ada kegiatan rutin menyangkut literatur yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Anies juga berharap agar berbagai komunitas juga bisa memanfaatkan taman ini dengan berbagai kegiatan komunitasnya masing-masing. Ia pun menekankan bahwa pentingnya literatur sebagai dasar membangun masyarakat modern dan Jakarta dapat menjadi pusat literasi Indonesia karena telah menjadi bagian dari UNESCO City of Literature. Tribunner Solo menjadi salah satu kota yang memiliki kekayaan kuliner. Oleh karena itu, berburu kuliner menjadi hal yang wajib saat berkunjung ke Solo, Tribuners. Mulai dari kuliner legendaris, kuliner khas, kuliner tradisional, hingga kuliner kekinian. Selain itu, kota Solo kini juga dipenuhi dengan berbagai tempat nongkrong menarik, Tribuners. Satu di antaranya ada Surakarti. Surakarti sendiri merupakan satu tempat nongkrong yang bernuansa baru di tengah gempuran kedai kopi yang semakin menjamur. Lokasi Surakarti masih berada di dalam kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tepatnya di Jalan Tamtaman 3 nomor 104 Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, pemilik pertama dari rumah yang kini menjadi lokasi Surakarti ini merupakan seorang abdi dalam keraton, yakni Raden Ngabeni Dutu di Trojo, Tribuners. Pasalnya ia juga seorang seniman dan pegiat budaya Jawa di lingkungan Keraton Surakarta tersebut. Hingga saat ini, Surakarti memiliki agenda bulanan yang digelar setiap Kamis Pon. Dan untuk melestarikan warisan seni dan budaya, agenda tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini, yakni berupa pertunjukan gamelan yang ditampilkan oleh Dani Sugiarto, salah satu tokoh seniman dari kota Solo. Tak heran jika kehadiran Surakarti seolah menjadi penyeimbang kecintaan terhadap seniman dan budaya termasuk budaya minum teh. Sementara itu untuk menu spesial di tempat ini ada Mat Surakarta, Tribuners. Menu ini terbuat dari daun tin dengan cita rasa pekat serta aroma khas yang kaya antioksidan. Mat Surakarta juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, mulai dari menjaga imunitas hingga mencegah penyakit kanker. Tribuners, jika berburu kuliner di Sukoharjo, Jawa Tengah, Anda tak boleh melewatkan bakso Sera. Bakso Sera ini menjadi salah satu pilihan makan siang dan makan malam yang mengenyangkan, Tribuners. Tepatnya, bakso Sera berlokasi di Jetis, Wonorejo, Sukoharjo. Dari kota Solo, bakso Sera ini masih bisa Anda tempuh dengan jarak 15 km atau sekira 30 menit berkendara. Setiba di Bakso Sera, Anda akan menjumpai sejumlah meja panjang dengan tempat duduk lesehan. Namun jika tidak suka duduk lesehan, Bakso Sera juga menyediakan tempat duduk. Dilansir dari tribuntravel.com, menu Bakso Sera ini cukup berbeda dengan menu bakso pada umumnya, baik dari namanya maupun dari bentuk baksonya, Tribuners. Seperti bakso jumbo, stik bakso, bakso selimut, bakso tetelan, miso jumbo, bakso babat, dan miso jumbo ceker. Selain itu ada pula bakso rusuk doer, bakso beranak gila, bakso cinta gila,
bakso kerucuk setan, bakso kuburan, dan masih banyak lagi. Menariknya, setiap menu memiliki keunikannya tersendiri, Tribuners. Misalnya bakso rusuk doer, di mana baksonya ini terdiri dari tulang rusuk sapi yang dilapisi daging bakso tebal dengan saus sambal pedas yang membakar lidah. Sementara untuk teksturnya, bakso rusuk doer ini empuk dan terasa gurih, Tribuners. Cita rasa ini semakin nikmat dengan saus sambal pedas manis. Selain menu bakso yang menggugah selera, di Bakso Sera juga menyediakan mie ayam, mie ceker, stik ayam, hingga mie setan. Beragam menu di Bakso Sera ini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 6.000 saja sampai 21.000, Tribuners. Tribuners, Taman Lalu Lintas Bandung menjadi wisata pilihan yang kerap dikunjungi wisatawan. Wisata ini juga dikenal cukup legendaris karena konon keberadaannya sudah lebih dari setengah abad, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Taman Lalu Lintas Bandung sejatinya merupakan ruang terbuka publik dengan konsep taman tematik. Saat berkunjung ke tempat ini, Anda bisa mencoba berbagai wahana seru, Tribuners. Mulai dari kereta api, sepeda mini, carousel, kolam renang, kolam pancing, dan masih banyak lagi. Menariknya, wahana-wahana di Taman Lalu Lintas ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, Tribuners. Tak heran meski sudah lama beroperasi, Taman Lalu Lintas masih tetap eksis hingga saat ini. Selain sebagai tempat wisata, Taman Lalu Lintas Bandung juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terkait lalu lintas, sekaligus memberikan penyuluhan tentang lalu lintas dengan materi unggulan, camat jasa, atau cara menyeberang jalan supaya aman, Tribuners. Penyuluhan ini bisa diikuti oleh siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tak hanya itu saja, di Taman Lalu Lintas Anda juga bisa melakukan beragam kegiatan menarik, seperti jogging, piknik, bersantai, berburu foto, hingga menikmati suasana sekitar yang asri dan sejuk. Untuk masuk ke Taman Lalu Lintas ini pun cukup terjangkau, Tribuners. Saat weekday, tiket masuk Taman Lalu Lintas seharga 6.000, sedangkan saat weekend dibanderol dengan harga 7.000. Namun harga tiket masuk ini belum termasuk dengan wahana yang ada di Taman Lalu Lintas, Tribuners. Tempat wisata ini buka setiap hari kecuali hari Jumat. Di hari Minggu, Taman Lalu Lintas buka mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari lainnya buka mulai pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Tribuners, di Bali ada satu tempat yang bisa mengingatkan Anda dengan memori-memori masa kecil, yakni Nadi Heritage, Tribuners. Tepatnya Nadi Heritage ini berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 122, Dauh Puri Kaangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Untuk menuju ke tempat ini, Tribuners harus melewati toko alat tulis Nadi terlebih dahulu, sebab lokasi Nadi Heritage berada tepat di atas toko yang sudah buka sejak 1972 ini. Saat menuju ke Nadi Heritage, Anda akan disuguhkan dengan hiasan bingkai foto. Satu di antaranya terdapat foto sang pemilik bernama Kang Kim Sing atau Kresna Kangenadi dan sang istri Hopinno atau Ardiani Kangenadi. Menariknya lagi, di tempat ini juga menyediakan menu-menu tempo dulu dengan cita rasa jadul dan harga terjangkau. Adapun menu snack yang bisa Anda pesan diantaranya ada kayak tos, siomay, roti bakar, dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk menu minumannya terdapat es kopi jadul, teh tarik, es kelengkeng, dan masih banyak lagi. Aneka menu tersebut bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 10.000 saja, Tribuners. Interior di Nadi Heritage juga sangat unik.
Terdapat kumpulan barang-barang jadul yang disuguhkan di sebuah lemari, seperti mesin ketik jadul, alat tulis, hingga keramik seperti piring, gelas, dan teko dengan aneka motif yang cantik. Suasana di kedai kopi ini sangat tenang, asri, dan nyaman Tribuners. Nah, di Heritage buka pada Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga 15:30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Bogor, Tribuners. Di sana ada satu wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi oleh semua usia. Mana lagi kalau bukan Taman Safari Bogor. Taman Safari Bogor sendiri merupakan wisata berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa alam bebas. Oleh karena itu, saat berkunjung ke Taman Safari Bogor, Anda akan menemukan banyak satwa terlindungi dan dibiarkan di sana. Tribuners yang membawa anak-anak juga bisa mengenalkan berbagai jenis satwa di Taman Safari Bogor. Anda juga bisa menambah wawasan dengan mempelajari habitat satwa secara lebih mendalam. Selain itu, Taman Safari Bogor juga menawarkan berbagai aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat berlibur ke sana, seperti mencoba safari journey dan mengunjungi Istana Panda Indonesia, Tribuners. Adapun beragam wahana permainan yang bisa Anda coba. Jika tertarik mencoba berbagai keseruan di tempat ini, Anda bisa datang di bulan ini agar mendapatkan promo menarik Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, saat ini Taman Safari Bogor sedang bagi-bagi promo spesial untuk para pengunjung selama bulan September. Promo ini berupa pembelian tiket safari siang dan panda yang berupa potongan harga tiket masuk sebesar 40%. Pasalnya penawaran promo ini dalam rangka memperingati anniversary kedatangan Giant Panda yang kelima Tribuners. Tribuners, di kota Solo ada tempat makan legendaris yang cocok untuk para pecinta sate kambing. Mana lagi kalau bukan warung sate kambing Pak Manto Tribuners. Sesuai namanya, warung sate kambing ini dulunya dirintis oleh Mendiang Sumanto atau yang biasa disapa dengan Pak Manto. Saat ini warung sate kambing Pak Manto berpusat di Solo Tribuners, tepatnya di Jalan Honggo Wongso nomor 36 Solo, Jawa Tengah. Selain di Solo, warung sate kambing Pak Manto juga telah buka cabang di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Di semua cabang warung sate Pak Manto menjajakan beragam menu yang menggugah selera, seperti tengkleng rica-rica, tengkleng seger, sate buntel, sate kambing, dan tongseng Tribuners. Ada pula nasi goreng kambing, sumsum, garang masak buntel, gulai, dan masih banyak lagi. Aneka menu tersebut bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp35.000 saja Tribuners. Sebelum menetap di Jalan Honggo Wongso Solo ini, dulunya Pak Manto sempat beberapa kali berpindah tempat. Menu yang dijual pun dulunya hanya ada tongseng, tengkleng seger, dan sate kambing. Namun seiring berjalannya waktu dengan kegigihan Pak Manto, menu yang disediakan di warung sate kambing Pak Manto semakin beragam. Tribuners, setelah dari Solo kita akan beralih ke Yogyakarta. Yogyakarta memang terkenal dengan aneka kuliner dan tempat wisatanya yang beragam Tribuners. Satu di antaranya ada The Lost World Castle. The Lost World Castle ini merupakan tempat wisata populer yang menghadirkan beragam spot foto Instagramable. Selain spot foto, tempat wisata yang berada di lereng Gunung Merapi ini juga menyediakan beberapa wahana seru Tribuners. Menariknya lagi, karena berada di lereng Gunung Merapi, The Lost World Castle memiliki udara yang sejuk. Saat berlibur ke sana, Anda pun akan dimanjakan dengan pemandangan gunung.
Pemandangan ini juga menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto Tribuners. Adapun spot menarik lainnya yang tersedia, yakni kapal bajak laut, tembok Cina, foto 3 dimensi, hingga jam raksasa. Ada pula permainan Stonehenge dan 9 dimensi Tribuners. Kedua permainan ini merupakan taman batu yang berbentuk unik. Tak ketinggalan, di Lost World Castle juga terdapat kampung suku Indian dan taman Jepang yang dilengkapi sakura bermekaran. Biasanya para pengunjung di sana akan berfoto dengan mengenakan kimono agar seolah sedang liburan ke Jepang. Untuk masuk dan menjajal keseruan di The Lost World Castle, Anda hanya perlu merogoh kocek 30.000 saja, Tribuners. Namun harga tiket ini belum termasuk dengan wahana yang tersedia di The Lost World Castle. Adapun lokasinya, tempat wisata ini berada di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. The Lost World Castle buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh, Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua, Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang.
Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update